Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya sangat berbahagia karena bisa berbagi tentang sejarah dan ide dasar pendidikan Tokma IAIN atau Tokma UIN Kementerian Negara Jakarta. Perlu diketahui bahwa pada tahun-tahun itu sebelum Tokma UIN berdiri itu tidak banyak, bahkan tidak ada mahasiswa UIN atau IAIN yang paham tentang apa itu koperasi, dan orang tidak suka dengan koperasi karena pada saat itu di koran-koran yang ada itu banyak diberitakan bahwa banyak pengurus koperasi yang menyalahgunakan koperasi dalam usahanya, sehingga waktu itu koperasi tidak banyak diminati oleh masyarakat, termasuk oleh mahasiswa UIN atau mahasiswa IAIN. Sejalan dengan aktivitas waktu itu, dibredelnya aktivitas kegiatan mahasiswa oleh Menteri Daud Yusuf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa semua aktivitas kemahasiswaan, khususnya Dewan Mahasiswa dan lain-lain, itu dibredel. Jadi tidak ada pengurus Dewan Mahasiswa waktu itu. Akhirnya beberapa perguruan tinggi di Indonesia itu berusaha untuk mencari solusi, dan ternyata ada beberapa perguruan tinggi yang mendirikan koperasi mahasiswa. Dan koperasi mahasiswa ini waktu itu yang berdiri baru sedikit. Yang terjadi itu di Kopma UGM itu baru setengah tahun, belum ada. Kemudian di ITB, di Brawijaya, di IKIP Bandung, dan lain-lain, itu mereka baru saja berdiri. Nah, berdasarkan itu, Menteri Koperasi melakukan kegiatan pelatihan bagi calon-calon pengurus koperasi untuk perguruan tinggi yang belum memiliki koperasi mahasiswa. Di Yogyakarta waktu itu juga diadakan pelatihan calon pengurus koperasi mahasiswa yang diadakan oleh Kanwil Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, waktu itu di IAIN tidak ada koperasi, sehingga karena waktu itu kebetulan saya aktif di Pramuka, di Mapala, juga yang namanya Rini Indriati dari Fakultas Tarbiyah, saya dari Fakultas Usuluddin, itu juga aktif di Pramuka, di Mapala. Maka oleh rektor waktu itu PR3 itu dipanggil oleh rektor untuk menjadi utusan dari IAIN menjadi peserta pelatihan calon pengurus koperasi mahasiswa yang diadakan oleh Kanwil Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan waktu itu diikuti oleh 19 perguruan tinggi, diadakan di Wisma Maya di Kaliurang selama 1 minggu, dan masing-masing perguruan tinggi itu dikirim 2 orang calon pengurus. Kebetulan yang ikut serta di situ banyak aktivis masjid, baik itu dari UGM, dari IAIN, dari IKIP, dari UII, dari APPI waktu itu kebanyakan adalah aktivis masjid. Sehingga setiap selesai pelatihan sore hari, malam kita berdiskusi, dan kita bersepakat waktu itu di semua perguruan tinggi yang ada itu ingin mendirikan koperasi mahasiswa. Dan saya dengan Rini Indriati akhirnya berupaya untuk bisa mendirikan koperasi mahasiswa. Sebelumnya kami memberikan laporan hasil pelatihan itu kepada pembantu rektor 3, dan kita sampaikan apa itu koperasi mahasiswa, manfaatnya seperti apa, dan kami mohon izin untuk bisa mendirikan koperasi mahasiswa di IAIN waktu itu. Nah, untuk mendirikan koperasi mahasiswa itu waktu itu kan kita minimal harus ada 20 orang. Tidak mudah kita mencari mahasiswa yang mau untuk berkoperasi. Akhirnya saya dengan Rini Indriati berupaya untuk
mencoba mengajak mahasiswa dengan cara setiap hari saya berdiri di depan kelas, berdiri di depan pintu kelas. Setelah dosen itu keluar, kami masuk, kemudian menyampaikan informasi siapa yang mau bergabung di dalam koperasi mahasiswa. Itu kita lakukan ke semua kelas yang ada di IAIN, dan kita mendapatkan data waktu itu ada 60 orang yang waktu itu secara langsung menyatakan mau bergabung di koperasi mahasiswa. Akan tetapi ketika sudah ada 60 orang tersebut tidak mudah, karena kita harus mendirikan, harus ada rapat, harus ada konsumsi. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya tempat, nggak punya macam-macam. Akhirnya kita minta kepada rektor untuk bisa memanfaatkan gedung, waktu itu namanya Aula 2 di bawah masjid, untuk bagaimana kita bisa mengumpulkan 60 orang tersebut untuk mendirikan koperasi mahasiswa. Akhirnya kita sepakat dan kita undang mereka. Nah, ketika kita undang mereka itu, mereka ternyata tidak banyak yang datang. Yang datang itu hanya sedikit. Akhirnya kita menyepakati untuk menjadi pendiri sebanyak 20 orang dari semua fakultas, tetapi tidak sama. Jadi fakultas ini ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi perwakilan dari masing-masing fakultas itu ada. Sehingga kita bisa mendirikan koperasi mahasiswa. Akan tetapi itu pun juga tidak mudah, karena minimal kan 20 orang. Waktu itu rektor Profesor Zaini Dahlan itu sudah mengatakan dalam sambutannya, kalau orangnya hanya ada 19 orang dan kurang satu, catatkan nama saya supaya bisa menjadi 20 orang agar bisa berdiri koperasi mahasiswa di IAIN Jogja. Dan alhamdulillah kita bisa berdiri dengan 20 orang. Dari yang tadinya 60 orang rencananya, ternyata hanya menjadi 20 orang yang bersepakat, dan kita menjadi calon pendiri. Dan kita pada saat itu menyepakati ada 5 orang menjadi tim untuk merencanakan berdirinya koperasi. Jadi membuat logo, membuat anggaran dasar, dan lain sebagainya. Akhirnya 5 orang tersebut kami rapat rutin maraton, kebanyakan di rumah saya di Papringan. Alhamdulillah selesai semua draft. Kita akan melaksanakan deklarasi pendirian koperasi mahasiswa dengan 20 orang tadi. Nah, pada saat itu kita juga masih ada kendala, karena ada organisasi ekstra itu yang berkeinginan untuk harus masuk ke semua struktur organisasi. Ada pengawas, ada pengurus, ada ketua, ada ini. Mereka harus ada semua. Padahal yang namanya koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Mereka kan belum menjadi anggota waktu itu. Mereka masih di luar. Jadi yang menjadi anggota itu kan baru 20 orang yang pendiri tadi. Nah, yang mereka itu menuntut sehingga terjadi demo besar-besaran di depan UIN. Saya dipanggil ke rektorat. Di sana ada Intel, ada pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan, ada rektor. Intinya supaya memasukkan mereka. Tapi saya tetap tidak bisa. Karena apa? Ada aturan-aturan yang dilanggar kalau itu dimasukkan. Karena apa? Anggota itu harus sukarela, tidak boleh disuruh. Padahal organisasi ekstra kan tidak karena sukarela, tapi karena utusan anggota organisasi ekstra. Nah, akhirnya pada saat itu saya terpaksa mengalah. Saya bersepakat, tapi mereka harus ikrar dulu menjadi anggota Popma dulu. Dan ternyata mereka mau dan dipanggil. Kemudian mereka kita masukkan dalam struktur. Kemudian kita ikrar berdiri koperasi mahasiswa di UIN. Setelah terjadi koperasi mahasiswa di UIN, itu tidak begitu saja terus selesai, terus berusaha, terus punya aktivitas. Enggak, kita hanya berdiri saja. Kita tetapkan waktu itu simpanan pokoknya 2.000, simpanan wajibnya Rp500 waktu itu. Nah, jadi mereka harus bayar itu. Simpanan wajibnya setiap bulan, simpanan sukarela terserah. Nah, sehingga waktu itu kita terkumpul itu uang 40.000. 40.000 itu habis untuk bikin papan nama, pelang.
Kopma IAIN Sunan Kalijaga. Sudah habis untuk itu. Hanya untuk pesan itu toh, nggak ada yang untuk usaha, untuk ini tuh nggak ada. Jadi hanya bisa bikin pelang nama saja. Setelah itu apa? Kita nggak punya ruangan, kita nggak punya barang yang mau dijual, nggak punya, dan lain sebagainya. Akhirnya saya berusaha untuk ke setiap fakultas, kalau lihat ada ruangan, saya minta izin untuk bisa pakai sebagai gedung Kopma. Ternyata tidak dapat. Betul-betul kita minta rektor tidak dikasih, minta fakultas tidak dikasih. Jadi akhirnya apa? Saya bergerilya. Saya lihat itu di tempat parkir mobil dosen-dosen UIN, IAIN, itu ada ruangan yang selalu tertutup. Ruangan itu adalah ruangan tunggu sopir UIN. Ternyata saya lihat debunya sudah tebal, dan saya tanya ini siapa yang punya, yang pakai siapa. Ternyata itu sudah diserahkan kepada Teater SK. Akhirnya saya mencoba pendekatan kepada ketua Teater SK, yang waktu itu dia nggak pernah latihan di situ, latihannya di rumahnya di sebelah barat IAIN. Dan akhirnya saya minta boleh nggak itu kita pakai untuk kantor koperasi. Akhirnya dia membolehkan karena yang bersangkutan itu sama-sama alumni pesantren dengan saya, sehingga dia membolehkan. Dan alhamdulillah kita bersihkan. Kita masih susah, nggak punya yang mau dijual, cuma punya ruangan. Akhirnya saya mencoba untuk pendekatan kepada Kopma UGM dan dipinjami 84 judul buku, masing-masing 2 eksemplar. Dan itu kita display juga tidak dengan rak, tetapi dengan triplek yang dikasih garis-garis, di mana bukunya itu taruh situ. Anggota Kopma dapat diskon 15%, untuk mahasiswa umum itu diskonnya 10%. Ini yang kita lakukan. Dan kita waktu itu menggilir pengurus untuk berjualan. Jadi bagi yang sudah tidak pas kuliah, dia kuliah, yang tidak kuliah dia menjaga toko. Itu yang kita lakukan. Di samping itu kita mencoba untuk pendekatan kepada penerbit-penerbit. Dan alhamdulillah dengan usaha kita dipercaya oleh beberapa penerbit untuk menjual terbitan mereka. Ada dari Bulan Bintang, ada dari Mizan, ada dari Toha Putra, ada dari pokoknya dari Surabaya, Semarang, Jakarta, Bandung, Jogja. Itu ada penerbit, yang penerbit-penerbit itu menitipkan dengan konsinyasi kepada Kopma IAIN. Jadi itu tambahannya. Akan tetapi kita masih kesulitan. Karena apa? Ruangannya itu kita nggak punya rak, nggak punya apa-apa. Dan pada saat itu pengurus koperasi mahasiswa di Jogja kan sudah mulai tumbuh. Maka waktu itu yang sudah ada, itu ada beberapa koperasi, yaitu UGM, IKIP, IAIN, UII, itu mengadakan pameran buku. Panitianya dari semua perguruan tinggi tadi dilaksanakan di Kopma UGM, yaitu di gelanggang mahasiswa. Dan waktu itu kita mendatangkan Menteri Koperasi. Alhamdulillah Menteri Koperasi mau datang, dan datang ke Kopma IAIN dan memberi sumbangan 5 juta rupiah. 5 juta rupiah itu kita minta izin kepada rektor untuk bisa membuat gedung Kopma di tempat parkir tadi. Diizinkan, dan kita bangun sendiri, kita gambar sendiri, kita bangun sendiri, dan alhamdulillah usahanya meningkat. Ada kantin, ada toko buku, ada toko kelontong, dan lain sebagainya. Dan ini berkembang terus, setiap tahun berkembang, sampai akhirnya bisa mendirikan gedung Kopma yang waktu itu 3 lantai, tapi akhirnya runtuh karena gempa bumi tahun 2006. Jadi itu kondisi saat itu. Dan omset waktu itu sudah di atas 1 miliar, jadi luar biasa. Jadi cita-cita mendirikan Kopma kita dulu, saya mencoba untuk ada 2 idealisme, ada 2 cita-cita. Yang pertama, ingin usahanya itu seperti Kopma Universitas Brawijaya, karena waktu itu omsetnya sudah lebih dari 2 miliar. Jadi ingin usahanya itu seperti itu. Kemudian untuk pendidikan anggotanya, kita ingin untuk keanggotaannya itu sama dengan Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa Bandung, KKMB. Kenapa? Karena di KKMB itu sistem perkaderannya itu bagus sekali. Jadi pelatihan itu semua anggota harus ikut pelatihan.
pelatihan dasar, di mana menjelaskan tentang apa itu koperasi mahasiswa, siapa pengurusnya, aktivitasnya apa itu, seperti itu. Dan yang ngisi harus anggota, yang lain itu hanya tambahan. Tetapi yang ngisi harus pengurus Kopma. Nah, ini yang dilakukan pada saat itu, dan itu berjalan. Di samping itu juga kita mencoba untuk supaya anggota Kopma itu benar-benar bisa aktif, maka kita selalu memonitor yang aktif. Kita selalu meminta mereka aktif. Jadi bagi mereka yang tidak aktif, itu bahkan kita minta untuk mengundurkan diri. Jadi yang tidak aktif, kita minta mengundurkan diri dan kita kembalikan siman-siman mereka. Itu yang terjadi. Dan perlu diketahui bahwa upaya untuk mendirikan Kopma ini juga untuk bagaimana kita melihat supaya anggota Kopma itu tidak berpikir untuk hanya semata-mata berpikir menjadi walaupun tidak masalah. Buktinya sekarang juga banyak yang jadi dosen, ada yang sudah doktor, seperti Kang Yayan, ada Mustari, dan ada yang lain-lain. Tetapi juga ada yang menjadi wirausaha, seperti Mas Ilham, Mas Adri, ya, ada Mas Zaki, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah orang-orang yang mantan aktivis Kopma semua, dan alhamdulillah dari Kopma ini kita juga memunculkan wirausaha. Kita berharap anggota Kopma itu di dalam berkoperasi tidak semata-mata hanya untuk mengatasi problem-problem ekonomi selama menjadi mahasiswa, tetapi juga berlatih berwirausaha. Harapan kita seperti itu. Saya kira sebagai prolog ini yang perlu saya sampaikan sebagai sejarah. Jadi jangan sampai nanti ke depan itu tidak tahu bagaimana dulu, tapi sekarang sudah tahu. Mudah-mudahan apa yang ada sekarang ini bisa kita kembangkan terus untuk kepentingan mahasiswa agar mereka bisa memiliki bekal hidup di masa yang akan datang. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.